Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini terinspirasi dari peristiwa nyata dan dibuat untuk tujuan pembelajaran serta menggugah kesadaran. Nama, tempat, dan karakter dalam cerita ini telah diubah demi menjaga privasi semua pihak. Segala kesamaan dengan kejadian sebenarnya hanya bersifat kebetulan semata. Sebelum melanjutkan cerita, saya ingin mengajak teman-teman untuk menekan tombol like dan subscribe pada channel ini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, panjang umur, dan kelancaran dalam rezeki. Mari kita mulai ceritanya. Tak ada yang lebih indah daripada menemukan cinta yang menerima kita sepenuhnya, yang mendorong kita untuk menjadi versi terbaik diri kita. Sebuah cahaya hati yang memandu langkah. Hari itu, terminal keberangkatan Bandara Soekarno-Hatta dipenuhi oleh kerumunan orang. Di tengah keramaian, Zahra Hana, perempuan berusia 32 tahun, berdiri dengan koper kecil di tangan. Pandangannya kosong, namun hatinya dipenuhi kegelisahan. Keputusan untuk bekerja sebagai tenaga kerja wanita, TKW, di Arab Saudi bukanlah pilihan yang mudah baginya. Namun ia merasa tidak punya banyak pilihan lain. "Zahra, kamu yakin bisa?" tanya ibunya dengan suara serak, air mata tidak tertahankan di pipinya. Zahra hanya tersenyum tipis. Meskipun dadanya terasa begitu sesak. "Bu, ini untuk kita semua. Untuk bapak yang butuh obat, untuk masa depan adik-adik. Doakan aku ya," jawab Zahra. Di bawah langit yang memerah, Zahra meninggalkan keluarganya dan kampung halamannya, berharap untuk menemukan masa depan yang lebih baik. Setelah penerbangan panjang yang melelahkan, Zahra akhirnya tiba di Jeddah, Arab Saudi. Teriknya udara dan angin kering menyambutnya saat melangkah keluar dari bandara. Tanpa sempat menikmati gemerlap kota, ia langsung dijemput dan dibawa menuju rumah majikannya. Rumah itu lebih besar dari yang ia bayangkan. Taman yang terawat dengan air mancur kecil di tengahnya menyambut kedatangannya. "Ini rumah majikanmu," ujar agen tenaga kerja yang menjemputnya. Zahra melangkah masuk dengan hati-hati. Lantai marmer yang mengkilap memantulkan bayangannya, dan lampu kristal yang menggantung di langit-langit rumah berkilau seperti berlian. Di ruang tamu, seorang pria parubaya duduk dengan sikap tegap di sofa. Namanya Sultan Salman bin Faisal. Usianya tampak lebih tua daripada foto yang ia lihat, dengan rambut yang hampir sepenuhnya putih, namun wajahnya memancarkan wibawa seorang pemimpin. "Selamat datang di rumah ini," ucap Salman dalam bahasa Inggris yang lancar. Zahra hanya bisa membungkuk hormat dan berkata, "Terima kasih, Tuan." Hari-hari pertama di rumah itu terasa penuh tantangan bagi Zahra. Ia harus menyesuaikan diri dengan rutinitas yang baru, bahasa yang asing, dan ekspektasi tinggi dari majikannya. Meskipun tubuhnya sering merasa lelah, Zahra tetap bekerja keras untuk memberikan yang terbaik. Satu hal yang ia perhatikan, rumah itu meskipun mewah dan besar, terasa dingin dan sepi. Para pelayan bekerja tanpa bicara, dan penghuni rumah jarang terlihat berkumpul. Zahra berusaha membawa keceriaan dalam rumah itu. Ia sering membantu pelayan lain yang kesulitan, membuat masakan Indonesia yang sederhana, atau merapikan taman belakang saat waktu luang. Taman itu menjadi tempat favoritnya untuk sekadar duduk dan mengenang kampung halaman. Suatu hari, saat Zahra sedang menyiram tanaman di taman, Sultan Salman datang menghampiri. "Kau suka bunga?" tanya Salman. Zahra terkejut dan menoleh, kemudian menunduk sopan. "Iya, Tuan. Di desa saya banyak bunga, meski tidak seindah di sini," jawab Zahra. Salman memandang taman dengan tatapan jauh. Taman ini memang indah, tetapi kadang terasa seperti hanya pajangan, tak ada kehidupan di dalamnya. Zahra tak berani menjawab, namun ia bisa merasakan kesepian yang terkandung dalam nada suara Salman. Sejak saat itu, Salman mulai memperhatikan Zahra lebih sering. Ia menyadari bahwa Zahra bukan hanya pekerja keras, tetapi juga memiliki kehangatan yang jarang ia temui. Malam itu, di bawah cahaya bulan yang lembut, Salman memanggil Zahra ke ruang baca. Ruangan itu dipenuhi dengan buku-buku berbahasa Arab dan Inggris, dengan aroma kayu tua yang menenangkan. "Zahra, sudah berapa lama kamu di sini?" tanya Salman dengan suara lembut. "Baru 6 bulan, Tuan," jawab Zahra dengan hormat. Salman mengangguk.
Aku sudah memperhatikanmu. Kau bekerja keras dan membawa kehangatan dalam rumah ini. Ada sesuatu yang ingin aku tanyakan padamu. Zahra merasa gugup. Apa itu, Tuan? Salman menatapnya dengan tatapan lembut, namun serius. Pernahkah kau berpikir untuk memiliki kehidupan yang lebih dari sekadar ini? Sebuah kehidupan yang bukan hanya tentang bekerja keras, tetapi juga tentang berbagi kebahagiaan. Pertanyaan itu membuat Zahra terdiam. Ia tak tahu harus menjawab apa. Fikirkanlah, lanjut Salman. Aku tidak memaksamu untuk menjawab sekarang, tetapi aku ingin kau tahu bahwa aku serius dengan niatku. Hari-hari setelah percakapan itu, Zahra merasakan perubahan dalam dirinya. Di satu sisi, ia merasa cemas dengan perhatian Salman yang semakin intens. Namun, di sisi lain, ia merasa dihargai dan dianggap lebih dari sekadar pembantu rumah tangga. Setiap kali mereka bertemu, percakapan mereka semakin hangat. Salman mulai menanyakan tentang kehidupannya, bagaimana ia bisa bertahan jauh dari keluarga, dan apa yang sebenarnya ia inginkan dari hidupnya. Zahra, yang awalnya tertutup, mulai merasa lebih nyaman untuk berbagi. Ia bercerita tentang kehidupannya di desa, tentang orang tuanya yang selalu mendukung keputusannya untuk bekerja di luar negeri, dan tentang impiannya untuk memiliki kehidupan yang lebih baik. Suatu hari, ketika Zahra sedang membersihkan ruang makan, Salman mendekatinya dengan secangkir teh hangat di tangannya. Aku tahu pekerjaan ini berat bagimu, tetapi aku sangat menghargai dedikasi dan kerja kerasmu, Zahra, ujarnya. Zahra menundukkan kepala, merasa tersentuh. Terima kasih, Tuan. Saya hanya ingin melakukan pekerjaan dengan baik, jawabnya dengan suara pelan. Salman memandangnya dengan lembut, lalu duduk di sampingnya. Aku ingin menawarkan lebih dari sekadar pekerjaan. Aku ingin kau menjadi bagian dari hidupku. Aku ingin kita berbicara tentang kemungkinan masa depan yang lebih baik. Mungkin lebih dari sekadar hubungan antara majikan dan pembantu. Zahra terkejut mendengarnya. Tuan, saya... Salman tersenyum, meskipun ada kedalaman dalam matanya. Aku tidak ingin terburu-buru, Zahra. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku serius dengan perasaanku. Aku belum pernah merasakan ini sebelumnya. Zahra terdiam. Hatinya berdebar hebat. Perasaan itu datang perlahan, tumbuh dalam dirinya meski ia berusaha menahan diri. Salman, meskipun seorang yang penuh wibawa, menunjukkan sisi lembut dan perhatian yang membuat Zahra merasa terhormat, namun bingung. Ia tak pernah membayangkan hal seperti ini bisa terjadi antara dirinya dan majikannya. Seminggu kemudian, suasana rumah terasa lebih tegang. Zahra merasakan ada sesuatu yang akan terjadi. Pada pagi itu, Salman mengundangnya untuk makan bersama di ruang makan besar. Kali ini, meja makan tidak dipenuhi makanan mewah, melainkan hidangan sederhana yang mereka nikmati bersama. Secangkir teh dan sepotong roti manis buatan Zahra sendiri. Terima kasih sudah membuat ini, Zahra. Rasanya seperti di rumah, ujar Salman sambil menyandarkan tubuhnya di kursi. Zahra hanya tersenyum, merasa lebih tenang, namun masih penasaran. Masa depan seperti apa, Tuan? Salman menarik napas dalam-dalam, tampak sedikit serius. Aku tahu ini mungkin terdengar mendalam, tetapi aku ingin mengajukan satu pertanyaan. Aku ingin menikahi kamu, Zahra. Aku ingin kita menjalani hidup bersama. Zahra terdiam, perasaannya campur aduk. Tidak ada yang pernah membayangkan ia akan berada dalam posisi seperti ini. Sebagai perempuan sederhana dari desa, tawaran semacam itu terasa sangat besar dan penuh tanggung jawab. Tuan, Zahra berusaha berkata, namun kata-katanya terhenti. Ia merasa bingung dan terperangah. Apa maksud Tuan Salman? Salman mengangguk pelan. Aku tahu kita berbeda dalam banyak hal. Aku lebih tua darimu dan aku seorang sultan, sementara kau berasal dari kehidupan yang jauh lebih sederhana. Tapi aku tahu satu hal, aku tidak ingin menjalani sisa hidupku sendirian. Aku ingin kita bersama. Apa kau mau menikah denganku? Zahra merasakan seakan dunia berhenti berputar sejenak. Sebuah tawaran yang luar biasa besar, yang tak pernah ia bayangkan akan datang padanya.
Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa hidupnya di Arab Saudi telah mengubah cara pandangnya tentang dunia. "Ini bukan hal yang mudah, Tuan," jawab Zahra dengan suara bergetar. "Saya butuh waktu untuk memikirkan semuanya." Salman tersenyum lembut. "Ambillah waktu yang kau butuhkan. Aku tidak akan memaksamu. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku serius." Hari-hari setelah lamaran itu terasa sangat panjang bagi Zahra. Ia mulai merasa cemas dengan keputusan besar yang harus diambil. Di satu sisi, ia ingin menerimanya karena rasa hormat dan kasih yang tumbuh di hatinya untuk Salman. Tetapi di sisi lain, ia merasa takut meninggalkan hidupnya yang sederhana dan tidak tahu apa yang akan terjadi jika ia menerima tawaran ini. Zahra memutuskan untuk mengunjungi keluarga Salman di sebuah kota kecil di luar Jeddah, tempat mereka memiliki rumah keluarga. Ia berharap bisa menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang mengganggu pikirannya. Di rumah keluarga Salman, Zahra bertemu dengan ibu, saudara-saudara, dan beberapa kerabat dekatnya. Beberapa dari mereka tampak terkejut dengan keputusan Salman untuk menikahi perempuan yang berasal dari luar keluarga bangsawan mereka. Ada pula yang meragukan kemampuan Zahra untuk hidup di dunia yang begitu berbeda dari tempat ia berasal. Namun, saat berbicara dengan Ibu Salman, Zahra merasa sedikit lebih tenang. Ibu Salman, seorang wanita bijaksana, memandangnya dengan penuh perhatian dan berkata, "Zahra, hidup kami memang berbeda dari kehidupanmu. Tetapi satu hal yang pasti, kebahagiaan datang dari hati yang saling menerima. Jika kau merasa cinta, ikuti kata hatimu. Salman adalah pria yang baik, dan ia akan selalu menghargaimu." Zahra pun merenung, menyadari bahwa meski banyak tantangan yang akan datang, ia tak bisa menutup mata terhadap perasaan yang tumbuh di hatinya. Ia memutuskan untuk kembali ke Jeddah, siap memberikan jawaban yang akan mengubah hidupnya selamanya. Beberapa hari setelah pertemuan dengan Ibu Salman, Zahra merasakan ketenangan yang berbeda. Meski hatinya masih penuh keraguan, ia mulai memahami bahwa hidup bukan tentang apa yang orang lain pikirkan, tetapi tentang bagaimana ia merasa di dalam hati. Ia tahu bahwa jika ia mengikuti kata hatinya, ia harus siap untuk segala konsekuensinya. Setibanya di Jeddah, Zahra segera mencari waktu untuk berbicara dengan Salman. Di ruang tamu rumah besar yang mewah itu, Salman sudah menunggu. Wajahnya, yang biasanya penuh wibawa, kini tampak lebih lembut, dengan mata yang berkilau penuh harapan, seolah sudah tahu apa yang akan Zahra katakan. "Zahra," Salman memulai dengan suara yang tenang namun penuh perasaan. "Aku tidak ingin memaksamu untuk segera membuat keputusan. Tetapi aku ingin kau tahu bahwa apapun keputusanmu, aku akan menghormatinya. Aku sudah lama menunggu mendengar jawabanmu." Zahra duduk di hadapannya, mencoba menyusun kata-kata yang telah lama terpendam dalam pikirannya. "Tuan Salman," katanya pelan, Saya tidak bisa memberikan jawaban begitu saja. Ini bukan hanya tentang perasaan saya, tetapi juga tentang kehidupan yang harus saya jalani setelahnya. Saya berasal dari desa kecil, jauh dari segala kemewahan di sini. Saya takut saya tidak akan bisa menjadi bagian dari dunia Anda." Salman mendekat sedikit, pandangannya lembut dan penuh pengertian. "Zahra," katanya, "cinta itu bukan tentang latar belakang kita. Cinta adalah tentang bagaimana kita menerima dan mendukung satu sama lain. Aku tidak ingin kau merasa tertekan. Aku hanya ingin kita berbagi hidup, saling menjaga satu sama lain." Zahra menunduk, berusaha menenangkan pikirannya. Selama ini ia merasa seperti berada dalam dunia yang sangat berbeda dari dunia Salman. Namun, ada sesuatu dalam hatinya yang berkata bahwa ia tidak bisa membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Ada kedamaian yang hadir dalam dirinya setiap kali ia berada di dekat Salman, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. "Apa yang saya rasakan untuk Tuan Salman, saya rasa itu lebih dari sekadar rasa hormat," katanya dengan suara bergetar. "Saya merasa nyaman di sini. Saya merasa dihargai. Meskipun saya tidak tahu segalanya tentang dunia Anda, saya ingin belajar. Saya ingin berjalan bersama Anda." Salman tersenyum bahagia mendengar jawaban itu. "Jadi, kau bersedia menikah denganku, Zahra?"
Tanyanya dengan penuh harapan. Zahra menatap Salman, matanya penuh makna, lalu ia mengangguk pelan. Iya, Tuan. Saya bersedia. Salman tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Ia meraih tangan Zahra dengan lembut dan memandangnya dalam-dalam. Aku janji, Zahra, kau tidak akan pernah merasa sendirian lagi. Bersama, kita akan menciptakan kebahagiaan sejati. Pernikahan mereka segera dipersiapkan dengan segala kemegahan. Namun, meskipun semua orang di sekitar mereka sibuk dengan perencanaan, Zahra masih merasa cemas. Ini adalah keputusan besar dalam hidupnya. Ia tidak hanya akan menikahi Salman, tetapi juga akan memasuki kehidupan baru yang sama sekali berbeda dari apa yang pernah ia bayangkan. Di sisi lain, Salman menunjukkan perhatian yang luar biasa dalam setiap langkah persiapan. Ia ingin memastikan Zahra merasa nyaman, baik dengan keluarganya maupun dalam lingkungan barunya. Ini semua untuk kita berdua, Zahra, kata Salman dengan lembut saat mereka memilih gaun pengantin di sebuah toko terkenal di Jeddah. Aku ingin kau merasa cantik dan bahagia di hari spesialmu. Zahra tersenyum malu, merasakan sesuatu yang hangat di dalam hatinya. Meskipun dunia di sekelilingnya terasa sangat berbeda, ia mulai merasa bahwa ada sesuatu yang lebih penting, cinta mereka. Terima kasih, Tuan. Tapi saya lebih memilih sesuatu yang sederhana, katanya dengan rendah hati. Salman tertawa lembut, matanya penuh kasih sayang. Bagi aku, kau adalah segalanya. Tidak ada yang lebih sederhana dari cinta kita. Terima kasih sudah mengikuti cerita penuh makna ini. Jangan lupa untuk berbagi cerita ini agar lebih banyak orang bisa mengambil hikmah dari perjalanan hidup mereka. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar kalian di bawah. Sampai bertemu di kisah berikutnya yang pastinya tak kalah menyentuh hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.